ini terkait dengan proses penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu dan kerjasama Bawaslu dengan KSN yang sudah terbangun, termasuk kerjasama dengan BKN. Nah, ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan data eh, pelanggaran yang masuk ke Bawaslu sebagai pembelajaran kita bentuk-bentuk pelanggaran di tahun 2019. Itu Bawaslu menerima laporan dan temuan sebanyak temuan 914. Kemudian dari semua laporan tersebut yang bukan pelanggaran ada 105 dan sudah direkomendasikan ada 894. Untuk 2019 ini masih agak kecil, tapi coba kita lihat di tahun 2020. Kenapa dia meningkat ya? Nah, ini bentuk-bentuk ketidaknetralan 2019. Ini masih ASN memberikan dukungan melalui media sosial, kemudian ASN menghadiri mengikuti acara silaturahmi, sosialisasi, bakti sosial, bakal pasang calon. Di 2019, kalau kita lihat dari bentuk-bentuk pelanggarannya, ini karena memang belum ada aturan yang seragam di antara kementerian, sehingga ASN merasa karena belum diatur untuk menghadiri, kemudian nge-like, itu masih banyak terjadi di 2019. Kemudian oleh Bawaslu ini masuk kategori pelanggaran ya yang kemudian direkomendasikan. Untuk 2024 aturannya sudah semakin rigid dan cukup jelas sehingga nanti ASN bisa merujuk kepada SKB tersebut apa yang boleh atau tidak. Nah, di 2019 juga ada contoh eh, pelanggaran yang berkaitan dengan seorang ASN yang menjadi moderator ya. Nah, berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kabupaten. Terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye dan di akhir kampanye berfoto bersama dan mendapat sanksi penjara 6 bulan, masa percobaan 1 tahun pidana, padahal hanya berperan sebagai moderator. Ini tentu karena ketidaktahuan ASN. Mudah-mudahan setelah webinar ini tidak ada ASN yang tiba-tiba menjadi moderator dalam kegiatan aktivitas kampanye ya. Kemudian ada juga ASN berperan aktif sebagai juru kampanye dan aktif berbicara dalam kampanye salah satu caleg DPRD di provinsi dan DPRD kabupaten di penjara 6 bulan, masa percobaan 1 tahun pidana, denda 8 juta, subsidiar 8 bulan kurungan. Jadi bentuk-bentuk pelanggaran ini bukan hanya sekedar ada larangannya, tapi ternyata uh, ada yang sudah terproses ya 2019 terkait pidananya. Mungkin ASN banyak yang belum tahu kalau di dalam Undang-Undang 7 2017 banyak sekali sanksi yang dapat menjerat ASN kepada ke arah pelanggaran pidana. Kemudian bentuk-bentuk ketidaknetralan lainnya, lanjut eh, lanjut ke yang 20 ya. Nah ini, yang tahun 2020 jumlahnya semakin meningkat. Ada 1.536 jumlah dugaan pelanggaran. Kemudian ada 53 penanganannya dihentikan. Dihentikan ini bisa jadi karena kurang bukti atau kemudian salah dalam penerapan dugaan pelanggarannya, tetapi cukup besar dari 1.500 itu ada 1.398 yang direkomendasikan diteruskan kepada KSN. Jadi tahun 2020 kenapa dia besar? Itu tadi yang saya katakan bahwa tahun 2020 itu tidak ada pemilu presiden dan apa namanya DPR, tetapi tahun 2020 itu adalah pemilihan kepala daerah. Jadi netralitas ASN ini memang lebih banyak itu terjadi pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Lalu bentuk-bentuk ketidaknetralan di tahun 2020 itu pertama adalah ASN mendaftarkan diri ke partai politik ya dengan tujuan menjadi bakal calon gubernur atau wakil gubernur, menghadiri dan terlibat kegiatan partai politik atau bakal calon gubernur atau wakil gubernur,
Kemudian menunjukkan perbuatan yang berpihak kepada salah satu bakal calon atau pasangan calon di media. Kemudian melakukan tindakan yang mendukung salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon. Melakukan tindakan yang mendukung salah satu pasangan calon. Nah, ini mungkin perlu juga menjadi perhatian dari Prof. Zudan ya, mungkin selaku eh, ketua untuk melihat kenapa di penyelenggaraan pemilu ini ada cukup besar tindakan ASN yang kemudian ikut serta di dalam pendaftaran partai politik sebelum mereka melakukan pengunduran diri. Nah, ini juga menjadi evaluasi bahwa syarat dari seorang ASN itu boleh mencalonkan menjadi peserta pemilu, tetapi dia harus mengundurkan diri. Nah, persoalannya adalah pendaftaran itu jauh waktunya dari proses apa namanya proses penetapan, sehingga ada rasa keraguan bagi ASN yang ingin terjun ke dunia politik dalam melakukan pendaftaran, sehingga dia mencoba untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu. Sementara undang-undang itu tidak membenarkan atau tidak membolehkan seseorang melakukan pendekatan kepada partai politik. Nah, ini tentu saja menjadi dilema ya. Kalau dulu itu aturannya memang tidak perlu mundur karena ASN jika ingin terjun di dalam perpolitikan dia hanya mengundurkan diri dari jabatan, tidak keluar dari ASN. Tapi kalau sekarang itu aturannya ASN yang ingin terjun ke dalam dunia politik atau sebagai peserta pemilu, dia betul-betul harus mundur dari eh, anggota dari ASN. Nah, ini yang kemudian menjadikan ASN tersebut bisa terjerat pada kondisi pelanggaran. Kemudian lanjut ya, ini bentuk-bentuk pelanggarannya. Nanti kami akan berikan kepada seluruh peserta webinar ini sebagai rujukan untuk kemudian tidak melakukan hal yang sama. Misalnya ini data tindak pidana netralitas ASN tahun 2020, seorang lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke WhatsApp grup yang isinya bermuatan mendukung salah satu pasangan calon, divonis bersalah dan dihukum pidana penjara 1 bulan. Jadi hanya dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp grup, jika itu memang betul-betul terbukti, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Seorang kepala seksi kantor kecamatan di Konawe Selatan memposting gambar salah satu paslon yang terdapat tulisan ajakan untuk mencoblos, divonis bersalah dan dihukum penjara 1 bulan. Kemudian ada seorang PLT Kepala Dinas Sosial dan Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial di Kabupaten Pelalawan, Riau, melakukan tindakan menguntungkan paslon saat mengunjungi uh, mengunjungi kegiatan di Keluarga Harapan, keduanya divonis penjara juga masa percobaan 4 bulan. Ya. Kemudian PNS pada Dinas Dikbud di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan mengacungkan jempol jari identitas salah satu paslon dalam sebuah acara divonis bersalah dan didenda 1 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan. Ini yang di kasus-kasus ini adalah kasus-kasus yang memang sudah ada putusannya ya, jadi sanksi pidananya. Jadi memang betul-betul kasus itu ada gitu. Lalu bagaimana kondisi pada tahun 2024 yang sudah ada masuk di Bawaslu berkaitan dengan netralitas ASN? Di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini, Bawaslu sebelum penetapan peserta itu mendapat laporan, ada 7 laporan yang sekarang masih berproses di KSN. Kemudian 2 terbukti dan belum ditindaklanjuti oleh PPK, 1 terbukti telah ditindaklanjuti PPK dan 1 tidak terbukti. Dan total hasil pengawasan. Jadi kalau laporan itu sumbernya dari masyarakat yang melapor kepada Bawaslu. Dan untuk pengawasan itu adalah hasil dari pengawasan Bawaslu itu ada 25. 11 masih dalam proses KSN, 2 terbukti belum ditindaklanjuti, 7 terbukti telah ditindaklanjuti dan 5 tidak terbukti. Kemudian setelah penetapan peserta, jadi ini sebelum ada partai politik ya yang tadi, kemudian setelah ada partai politik peserta pemilu, ada pelanggaran yang beririsan dengan pelanggaran pemilu totalnya 26,
7 masih dalam proses, dan seterusnya. Kemudian yang tidak beririsan dengan pelanggaran pemilu ada 34. Jadi ada juga yang tidak beririsan dengan pemilu yang dilaporkan oleh Bawaslu. Tapi itu tetap kita teruskan kepada KSN. Lanjut. eh, Selanjutnya ini bentuk ketidaknetralan ASN melakukan masih ini ya, masih bentuk-bentuknya ASN melakukan pendekatan mendaftarkan diri pada salah satu partai politik. Ada 5 kasus yang terdapat di Maluku Utara, ada 2 ya. Kemudian Sulawesi ada 1, Bengkulu 1, Nusa Tenggara Barat 1. Ini mungkin kalau pesertanya ada dari daerah-daerah ini nanti bisa dicek ya. Itu pelanggarannya apa, nanti bisa minta kepada Bawaslu. Kemudian ASN menggunakan atribut peserta pemilu. Ada 2 kasus yang terdapat di Jawa Tengah dan Gorontalo. Kemudian tenaga pendamping profesional, pendamping pemberdayaan desa menyalahgunakan kewenangan yang menguntungkan peserta pemilu. Ada 1 kasus terdapat di Bangka Belitung. Kemudian ASN mendampingi bakal calon melakukan pendapatan peserta pemilu atau calon legislatif. Ada 2 kasus yang terdapat di Kalimantan Tengah dan Gorontalo. ASN mensosialisasikan diri sebagai bakal calon legislatif. Ada 1 kasus. Mungkin tadinya pengen jadi caleg gitu ya, dan melakukan sosialisasi. Kemudian ASN memberikan dukungan melalui media sosial kepada peserta pemilu. Ada 1 kasus di Banten. Nah, ini yang banyak juga ada di NTB ada 4, kemudian Jawa Timur 1, Sultra ada 3, Jawa Tengah 1, Sulawesi Selatan 1, Bali 1. Ini sebaran dari kasus-kasus yang muncul di seluruh Indonesia, seluruh daerah yang berkaitan dengan netralitas ASN. Bentuknya adalah ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon legislatif. Ini sebelum kemarin penetapan caleg ya. Ada 2 kasus ada di Jawa Tengah dan Sultra. Kemudian bupati ini ya, ini ada kepala desa, ada bupati menyalahgunakan wewenang, menentukan diri sendiri atau memberikan orang yang tadi diatur di pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian ada 3 kasus di Maluku Utara dan Jawa Timur. Izin Ibu, waktu kami berikan 1 menit lagi ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, ini sudah mau selesai Mbak. Oh, baik, Jadi ini intinya kami menyampaikan data-data laporan pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia sebagai proses pembelajaran bagi ASN untuk tidak melakukan hal yang sama. Peran Korpri penyelenggara pemilu itu anggota Korpri dapat terlibat sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau desa, namun peran ini harus dilakukan dengan menjaga netralitas dan integritas. Jadi kalau ada ASN yang ingin menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa itu diperkenankan ya, dibolehkan. Kemudian Korpri harus melakukan pendidikan seperti kegiatan-kegiatan seperti ini ya Mbak Reska menjadi sangat penting karena ini untuk sebagai upaya pencegahan setidaknya Bawaslu PR-nya agak berkurang ya jika kegiatan-kegiatan ini sering dilakukan terutama dalam menghadapi pemilu dan sebentar lagi akan dilaksanakan pemungutan suara. Dikhawatirkan pada saat pemungutan suara ini terjadi mobilisasi yang tidak diinginkan yang kemudian bisa menyasar ASN sehingga kita bisa memberikan perlindungan kepada ASN kita.